Di subuh hari ini Allah meridai dalam setiap langkah dan perbuatan kita, dan Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan salihah. InsyaAllah kita semua yang hadir husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di subuh hari ini Bapak Ibu, kita mencoba mengkaji satu kitab daripada Imam Al-Ghazali. Ada kitab judulnya Halal wal Haram. Halal, Al-Halal wal Haram. Karangan Imam Al-Ghazali, percikan atau kutipan atau potongan daripada kitab induk Ihya Ulumiddin. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin ada bab-bab tertentu dalam istilah adab. Ini di bagian keempat daripada istilah adab tersebut dalam kitab itu ada pembahasan khusus dan cukup panjang. Nama bahasannya Al-Halal wal Haram. Halal dan haram. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, membuat satu bait. Kata beliau begini. Yadkhulun nasa an-nara ala thalathati abwabin. Masuknya manusia ke dalam neraka itu melalui 3 pintu. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita petik dari syair beliau atau bait-bait beliau, perkataan beliau. Yadkhulun nasa an-nara ala thalathati abwab. Masuknya mereka manusia ini ke dalam neraka dalam 3 pintu. Pintu pertama, al-bab al-awwal. Babus Subhah. Apa pintu yang pertama? Babus Subhah. Pintu yang pertama kata beliau Babus Subhat. Yang kedua, Babus Syahwat. Yang ketiga, Al-Bab atau Babu Adami Ita'atillah. Pintu ketiga, tidak patuh kepada Allah. Atau menentang Allah. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pintu pertama, syubhat. Pintu kedua, syahwat. Pintu yang ketiga adalah tidak patuhnya kepada Allah. Persoalannya adalah, syubhat itu apa? Syahwat itu apa? Ketidakpatuhan terhadap Allah itu seperti apa? Nah, kita hari ini mencoba mengkuliti sedikit dari setebal buku yang itu. Kita coba lihat sedikit demi sedikit. Daripada karangan Imam Al-Ghazali. Dalam satu kitab judulnya Kashfus Subhat. Membuka tabir-tabir subhat. Satu hadis daripada baginda Nabi yang sangat zahir itu, innal halal bayyinun wal haramu bayyinun. Di antara kedua, antara halal dan haram, umurun mustabihat. Di antara keduanya ada hal-hal yang meragukan, yang tak jelas perkara hukum. Namanya umurun mustabihat. Tapi dalam hadis yang lain kata Nabi, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Yang terjebak masuk ke dalam, yang melakukan perbuatan syubhat, dia terjebak dalam perbuatan yang haram. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Yang terjerumus dalam perbuatan syubhat, dia terjerumus dalam perbuatan yang haram. Oh, ini sederhana sebenarnya.
Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, "Inna lillahi malakan ala baitil maqdis." Bagi Allah malakan fi baitil maqdis. Allah punya kerajaan di Baitul Maqdis itu. Yunadi kulla lailatin, yang terus berharap dan berdoa setiap malam. Kemudian di situ digaris bawahi, man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Tak ada sedikit pun keadilan bagi diri dia terhadap pribadi dia sendiri. Begitu juga kebaikan pada diri dia. Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai pengantar buku tersebut mengatakan, memetik daripada perkataan Imam Al-Ghazali, orang yang memakan satu di antara 10 yang halal, ada satu yang haram, maka yang haram merusak 9 yang halal. Kata Imam Al-Ghazali dalam percikan kitab beliau, ada orang memakan 10. Di antara 10 ini ada satu yang haram, maka yang haram ini merusak 9 yang halal. Coba, itu cukup lumayan untuk bisa kita pertimbangkan. Apa hal yang seperti ini harus kita sampaikan? Karena yang seperti ini di akhir zaman langka. Tangan ini tak lagi melihat mana yang baik, mana yang benar. Mulut memakan tak lagi memperhatikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kaki melangkah ke tempat mana yang baik dan mana yang tak baik. Mata melihat kemana arah mana yang baik dan mana yang tak baik. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ada ndak orang sholatnya rajin, tapi kok doanya nggak dikabul-kabulkan sama Allah? Ada nggak tuh? Maka kata Nabi, perhatikan makanannya. Ada ndak yang halal, ada ndak yang haram yang dia makan? Itu baru sederhana, itu dalam urusan ibadah. Sekarang kita lihat dalam keseharian. Ada ndak orang rajin sholat lisannya mencaci dan memaki orang? Ada ndak? Kalau ada, coba suruh dia lihat. Makanan yang dia makan halal atau haram? Ada ndak dalam keluarga tersebut anaknya minta ampun bandelnya, jahatnya, nakalnya? Perhatikan. Orang tuanya ngasih makan yang halal atau yang haram? Perhatikan dalam rumah tersebut, istrinya itu suka mencak-mencak. Keluar rumah tanpa hijab. Suka berbaur dengan orang-orang yang suka menggibah. Perhatikan makanannya, halal atau haram. Suaminya suka main judi. Suaminya suka minum khamar. Suaminya suka mencaci maki orang. Perhatikan makanannya, halal atau haram. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ternyata kata Imam Al-Ghazali itu, orang yang memakan sedikit saja daripada yang haram mampu merubah karakter dia. Yang tadinya baik, karena makan satu yang haram bisa merusak yang baik-baik tadi. Jadi yang tak baik. Maka kata Imam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halal ala kulli muslimin faridatun. Mencari yang halal bagi orang muslim wajib. Mencari yang halal. Talabul halal ala kulli muslimin faridatun. Sama halnya wajib mencari ilmu. Kalimat faridah di dalam hadis ini itu kaitannya erat
dengan penekanan kewajiban. Kenapa Nabi tak pakai kalimatnya wajibun? Tapi kok kalimatnya faridah? Karena faridah esensinya lebih jelas daripada wajib kewajibannya. Jadi tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak makan yang halal, itu tak ada alasan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sederhana saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang beriman, makan yang baik, makan yang baik. Tak perlu disebutkan tak perlu disebutkan halal, tak perlu. Hei orang-orang beriman, makan yang halal lagi baik, tak perlu. Kenapa? Karena orang beriman mesti memakan yang baik. Yang baik, ingat kalimatnya yang baik. Bukan yang halal lagi. Kenapa kok bukan yang halal? Karena orang beriman, kalau dia makan yang subhat saja, bukan yang haram, yang subhat, sesungguhnya dia tidak beriman. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Kalau ada orang memakan makanan yang tidak halal, tak usah ke haram lagi, subhat saja, dia tidak beriman, kata para ulama. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira siapa di antara kita yang ada makan makanan yang haram? Sudah pernah Bapak Ibu cari tahu? Suami pulang ke rumah, bang, ini duit dari mana? Pernah ada ibu tanya? Ibu-ibu pernah tanya? Jangan kau tanya-tanya duit itu lagi. Makan lah. Itu pula laki awak kini tu. Tapi Bapak Ibu, khusus buat ibu-ibu, hero akhir zaman, pahlawan di akhir zaman, itu ibu-ibu ini, tolong tanyakan betul sama suami-suaminya. Harta yang dia bawa ke rumah itu halal apa tidak? Apa hak seorang perempuan bertanya terhadap suaminya tentang kehalalan yang dibawa oleh suaminya? Wajib. Wajib dia bertanya. Karena dia tak mau anak-anak dia makan yang haram. Jadi Bapak Ibu, persoalan halal haram ini kaitannya iman. Kaitannya akidah. Jangan main sepele-sepelekan. Orang yang suka menyepelekan perbuatan yang halal yang kecil ini, oh dia mesti suka menyepelekan yang lain. Makanya mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sebenarnya tak ada tujuan nak menyinggung siapa-siapa. Tapi persoalan halal haram ini di akhir zaman memang begitu keadaannya kata Nabi. Sampai di akhir zaman tuh kata Nabi, mencari yang halal tuh susahnya bukan main. Sama halnya mencari jarum yang jatuh ke dalam lautan. Saking susahnya mencari yang halal di akhir zaman itu. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu. Tapi jangan ada tersinggung, ini cuma sekedar kiasan dan ilustrasi. Gitu. Meskipun benar pada akhirnya gitu. Kira-kira ada orang jualan khamar. Minuman-minuman keras itu diperjualbelikan. Sekarang pernah enggak Bapak Ibu bertanya, apakah minuman keras itu diambil pajaknya? Pertanyaan saya, diambil enggak pajaknya? Diambil ya? Baik. Sekarang saya tanya, pajaknya masuk ke mana? Ke pemerintah. Sekarang pertanyaannya, mungkin enggak duit gaji Bapak Ibu itu bercampur dengan duit khamar tadi? Kira-kira apa hukumnya? Memakan duit yang bercampur dengan pajak khamar. Pajak minuman keras. Apa hukumnya? Itu kalau kita mau bicara lebih detail lagi. Itu baru satu. Sekarang kita lihat yang kedua. Hiburan malam di Pekanbaru ini kira-kira dipungut pajak nggak? Kemana masuk pajak tuh? Ke pemerintah? Pertanyaannya, mungkin enggak gaji kita Bapak Ibu itu bercampur daripada pajak hiburan malam, pajak minuman keras,
pajak judi. Mungkin apa tidak? Sekarang pertanyaan kita adalah, kalau tiga-tiga ini saja masuk dalam bercampur dalam gaji kita, apa yang perlu kita perhatikan? Saya tidak mengatakan gaji Bapak Ibu haram ya, jangan salah paham. Karena ada dalam video saya itu yang komen begitu. Berarti gaji kami haram Pak Ustaz. Saya tak katakan begitu. Saya cuma ajak Bapak Ibu berpikir dengan kalimat yang tadi. Saya tak katakan itu haram. Saya tak katakan gaji Bapak Ibu itu haram. Sampai di sini bisa dipahami. Maka ada pertanyaan kemarin begini. Ustaz, ada orang membangun masjid. Tapi masjidnya itu, duitnya itu sumbangan daripada bos yang punya miras, minuman keras. Begitulah dunia sekarang. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, kita lepaskan hukumnya. Tapi kita bicarakan hari ini, begitu kenyataannya. Penjual babi bersedekah, sedekahnya karpet masjid. Penjual babi, sedekahnya karpet masjid. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, jual daging anjing, ya, tapi hasilnya untuk bangun pesantren. Nah, sekarang coba berpikir, sama enggak dengan yang tadi yang kita katakan? Begitulah dunia kita sekarang. Yang jelas haram menjadi abu-abu, yang seolah-olah itu halal untuk dikonsumsi. Padahal sebelum menuju ke halal, ada yang disebut dengan syubhat. Sama halnya. Dari yang halal menuju yang haram, tengah-tengahnya syubhat. Dari yang haram menuju yang halal, tengah-tengahnya syubhat. Tapi mungkin tidak yang halal menjadi yang haram? Tidak mungkin. Mungkin tidak yang haram menjadi yang halal? Tidak mungkin. Sedangkan syubhat saja haram, apalagi yang haram itu sendiri. Syubhat, barang ini syubhat. Tapi ketika dikonsumsi menjadi haram. Apalagi yang haram itu sendiri. Maka haram itu secara zat, secara barang, secara fisik, secara makna. Babi itu haramnya secara apa? Mau zatnya haram, mau dagingnya haram, semua yang ada dalam babi haram semua. Tapi tak berlaku dengan anjing. Anjing itu haram hanya pada dikonsumsi saja. Lain daripada itu ikhtilaf semua. Anjing, lain daripada itu ikhtilaf semua. Ini kalau kita mau jujur ya, mau jujur. Itu ikhtilaf semua. Tapi mengkonsumsi daging anjing haram. Karena keharamannya hayawanul muftaris. Sama dengan binatang-binatang buas. Jadi pertanyaan kita muncul. Berarti mana yang terhalal dari apa yang kita makan? Kita ambil contoh lagi. Kerja bank konvensional. Semuanya riba di situ, bunga bank. Bunga bank semua Pak. Pertanyaannya, gaji karyawannya diambil dari mana? Dari bunga bank tadi atau dari yang lain? Atau dari CSR-nya? Itu pertanyaan kita. Tahu-taunya datang kelompok sekolah minta bantuan kepada bank konvensional. Dibantu. Duit hasil riba bunga bank haram dalam bahasa, haram dalam perbuatan karena ada unsur ribawi. Tapi halal untuk bangun pesantren. Itu kan kacau. Bisa dipahami Pak ya? Makanya mohon maaf. Kenapa Imam Al-Ghazali termasuk orang yang paling sensitif dengan urusan halal haram. Itu sangat sensitif. Di antara sekian banyak para ulama di dunia ini. Salah satu di antara ulama yang konsisten membahas tentang halal haram ini. Imam Al-Ghazali. Bahkan orang yang berani mempertahankan urusan subhat dan haram dalam diri dia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu orang yang wara' yang sesungguhnya. Wara' yang sesungguhnya. Jangankan 100 juta, 100 ribu.
Rp100 saja dari barang yang syubhat yang tidak jelas punya siapa, jangan coba-coba dimakan. Bapak Ibu, saya mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau ada barang orang siapapun pemilik barang yang kan kita tidak tahu, sekalipun berada di atas meja rumah kita, jangan pernah makan barang yang tidak tahu punya siapa. Meskipun hanya makanan. Dan saya ajarkan sama dia, jangan sampai sekalipun kita tahu itu barangnya punya siapa, jangan sampai dimakan sebelum meminta keriduan orang yang punya. Coba bayangkan, sekalipun kita tahu. Maka mendidik itu berat, sangat berat sekali. Tapi kalau kita bisa mendidik, itu akan menjadi satu perbuatan yang sangat terbiasa sekali. Sederhana, Bu. Meskipun itu punya bapak dan ibunya. Sebenarnya bapak ibunya pasti ridho-ridho aja itu kalau anaknya makan. Tapi kita mengajarkan bukan masalah itunya, tapi yang kita ajarkan bagaimana dia meminta izin dan meminta keridhaan daripada orang yang punya. Hanya untuk menghindari perbuatan yang syubhat, apalagi yang haram. Ini sederhana. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kira-kira. Ibu-ibu, bapak-bapak, terfikirkah oleh kita hal yang sederhana ini di dalam rumah tangga kita? Apa dampaknya, apa tujuan kita melatih dan mendidik kehalalan dan keharaman, pendidikan yang halal, pendidikan haram kepada anak di rumah? Agar yang mereka masuk dalam perut mereka, yang mereka konsumsi dalam diri mereka adalah yang baik-baik saja. Yang sehat-sehat saja. Yang jelas. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang yang memakan yang haram sedikit saja, lisannya bisa ngelantur. Akhlaknya bisa berubah. Dari yang baik bisa menjadi yang tidak baik. Itu tolong diperhatikan. Karena kata Nabi, kalau orang yang suka makan yang haram, sedikit saja dia makan yang haram, Allah tidak mau terima doa apapun dari mereka. Tidak Allah terima. Sampai mereka bertaubat dan membersihkan. Sampai bertaubat dan membersihkan. Baik. Sekarang kita lihat kata Imam Al-Ghazali. Dalil-dalil yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali baik dari Al-Quran maupun begitu juga daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bagian daripada harta yang haram adalah memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Satu. Yang kedua, minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Orang yang suka melakukan kezaliman dalam harta dan timbangan. Yang ketiga, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang suka mengambil sedikit memakan daripada harta anak yatim. Mereka sedang membuka dan memberikan ruang bagi api neraka untuk masuk ke dalam perut mereka. Yang ketiga. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, mereka kembali kepada neraka yang telah Allah janjikan. Maka kata Nabi, talabul halal faridah. Sama halnya faridah pada talabul ilmi. Sama halnya kehalalan, kewajiban mencari yang halal tadi sama seperti mencari ilmu wajib. Man sa'ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang mempertahankan diri dia pada makanan yang halal kata Nabi, dia berada pada fi sabilillah. Pertanyaannya adalah, orang yang fi sabilillah matinya masuk surga atau masuk neraka? Surga ya. Matinya masuk surga. Disebut oleh Nabi kal mujahid, seperti seorang pejuang. Di akhir zaman lebih daripada itu.
Syubhatnya dunia hari ini dibarengi dengan kekuasaan dan syahwatnya manusia yang merubah dunia yang harusnya jelas mana yang halal dan haram menjadi abu-abu. Sekarang pekerjaan mana yang tidak, yang sulit, pekerjaan mana di muka bumi ini yang betul-betul zahir sepanjang hayat itu, sepanjang jalan itu halal saja. Tidak ada. Tidak ada. Seorang guru ngajar 1 jam, digaji 1 jam, dia masuk cuma setengah jam. Kalau dia makan yang setengah jam lagi haram. Itu guru. Sebaik-baiknya pekerjaan itu sebenarnya guru. Bisa jadi haram yang dia makan kalau dia korupsi waktu. Apalagi yang lain. Kalau kontraktor lebih parah lagi. Celah yang paling nampak dari satu perbuatan yang baik, yang halal tapi banyak unsur keharamannya dan kesubhatannya ada dalam perbuatan kontraktor itu. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tender, kalau tidak suap, tidak jalan Pak. Tidak dapat itu kalau tidak suap. Ada yang tidak suap, alhamdulillah. Tapi kalau yang suap bagaimana? Uang yang sudah cair saja, masih minta 5% coba. Sudah cair. Duitnya sudah turun. Tinggal ngambil hak kita saja, masih diminta 5%. Itu pun hasil tunda bayar 2 tahun. Mereka masih minta 5%. Itu kemana? Apa mereka tidak berpikir yang mereka makan itu haram? Tidak berpikir, tidak. Karena dalam otak mereka sudah tercuci tentang halal haram itu sudah hilang. Yang penting perut kami buncit. Yang penting perut kami buncit. Hati-hati Pak. Kerjasama antara pemerintah dengan kontraktor dalam keharaman suap menyuap. Hati-hati. Kita mengingatkan kepada mereka, berhentilah. Berhentilah. Tidak ada istilah hadiah dalam paksaan, tak ada Pak. Tidak ada istilah hadiah dalam paksaan, tak ada. Ini kan hadiah, tapi dipaksa. Kalau tidak kasih hadiah, nggak lewat itu, nggak cair duitnya. Tidak ada itu Pak. Tidak ada istilah begitu. Sekarang pekerjaan apa? Mohon maaf Pak. Dalam satu buku itu, ada 10 pekerjaan di akhir zaman penghuni neraka. Coba bayangkan, 10 pekerjaan dalam satu buku itu. Ada 10 pekerjaan di akhir zaman yang sangat mudah mengantar manusia ke dalam neraka. Coba bayangkan. Itu kalau kita sebutin satu-satu banyak yang tersinggung itu. Coba bayangkan. Satu di antaranya qadi, hakim. Satu di antaranya hakim. Hati-hati tuh. Baik. Nah sekarang itu dalil-dalilnya Pak. Apa kata baginda Nabi dalam hadis yang lain? Man akala al-halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra yunabi al-hikmata min qalbihi ala lisanihi. Kata baginda Nabi, barang siapa yang memakan yang halal 40 hari lamanya, Allah berikan cahaya dalam hati dia. Apa yang diperbuat oleh diri dia berasal dari lisan dan hati dia yang baik. Jadi orang yang suka makan yang halal, istiqamah dia, mesti ibadahnya baik. Mesti ibadahnya baik. Tapi kalau ibadahnya tidak baik, mesti ada campuran subhat itu. Jadi kadar halal haram itu, kadar keharaman yang kita makan dalam hari-hari kita itu perlu ditinjau. Kalau bisa ibu-ibu besok perhatikan betul. Kalau ada orang datang memberikan makanan kepada kita melalui suami, tanyakan. Tanyakan dengan cara yang baik, pandai-pandailah bertanya biar tidak tersinggung. Datang orang antar makanan sama kita, ini halal apa haram? Habis juri atau apa? Itu tersinggung dia Pak. Nah, kalau udah tersinggung susah juga kan.
Jadi caranya adalah pandai-pandailah berbicara. Biar kita ini yang masuk ke dalam perut kita ini yang halal, bukan yang haram. Dan bukan yang syubhat. Bapak Ibu mohon maaf, persoalan halal haram ini sampai akhir zaman tidak akan selesai. Karena semakin di akhir zaman, itu semua yang haram semakin nampak. Semakin jelas. Bahkan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kalaulah yang halal menjadi haram, sangat berbahaya. Apalagi yang haram jadi yang halal, justru lebih sangat berbahaya lagi. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita bisa bedakan mana yang hak dan yang batil, itulah orang yang berilmu. Maka Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab, laisal akil man ya'riful khaira bainas syarrain, bainas syarr, walakin al-akil man ya'riful khaira bainas syarrain. Orang cerdas itu, kata Umar bin Khattab, bukan berarti dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan. Tapi orang yang cerdas, kata Umar bin Khattab, yang bisa membedakan mana yang hak, yang benar, yang baik di antara dua keburukan. Itu yang paling penting. Nah sekarang, kalau yang dituntut sekarang ini apa? Kecerdasan, Pak. Kecerdasan. Saya ambil contoh. Ada seorang wanita yang bernama Nusaibah. Nusaibah binti Ka'ab. Pernah dengar nama ini? Ibu-ibu pernah dengar? Kalau belum pernah berarti agak ragu kita sedikit. Nusaibah binti Ka'ab ini sahabat Nabi. Dari kalangan Al-Ansar. Namanya Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansari. Seorang mujahidah perempuan dari kalangan Ansar di Madinah. Yang ikut berperang dalam perang Uhud. Yang disebut oleh Nabi sebagai perisai Nabi. Yang satu orang Nusaibah bisa membunuh 1000 musuh dalam perperangan. Diibaratkan oleh Nabi. Kita lihat Pak, riwayat hidupnya Nusaibah itu. Kok bisa perempuan menjadi mujahidah, pejuang? Kita telusuri. Tidak pernah memakan yang haram. Tidak pernah memakan yang syubhat, apalagi yang haram. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Zaid ibn Sabit, Usamah, kemudian Utsman, Mas'ud, kemudian Mus'ab ibn Umar, dan lain sebagainya sahabat Nabi. Tidak pernah memakan yang syubhat, bukan yang haram. Yang syubhat. Yang syubhat saja tidak pernah mereka makan, apalagi yang haram. Nah, mengapa orang hari ini kok susah berjihad, susah berjuang, susah bersemangat dalam ibadah? Karena yang dimakan itu banyak campuran syubhatnya, Pak. Banyak campuran syubhatnya, banyak. Ketemu uang tengah jalan aja, kalau 1000 memang masuk kota infak kita. Tapi kalau 100.000 besar juga ya. Masuk kantong kita, bukan kantong kotak infak kita. Itu 100.000. Kalau yang ditemukan 1 juta, ini kisah nyata. Kisah nyata di depan mata saya. Berkelahi antara satpam dengan satpam. Jadi satu ketika, di depan saya nih, di depan mata saya. Ada waktu itu kalau saya tak salah di BSI. Tapi saya tak sebutkan tempatnya ya. Jadi satpamnya ini, bukan satpam, tukang parkir. Tukang parkir. Jadi menemukan uang dalam satu plastik. Satu plastik, Pak. Itu kalau kita perkirakan mungkin 5 juta ke atas lah. Satu plastik ini. Jadi karena yang menemukan ini mungkin, ini husnuzon saya. Orang baik, orang baik. Dia cerita sama kawannya. Yang satu lagi sama-sama tukang parkir. Bro, aku nemukan uang ini. Tapi duit orang kayaknya nih. Apa kata kawan samping? Nggak usah dikembalikan, nggak usah. Nggak usah katanya. Akhirnya Pak, hati kecil dia mungkin berbicara. Dikembalikan Pak. Itu saya lagi berada di Bank BSI itu. Dikembalikan. Ngamuk kawannya tadi, goblok lo katanya. Digituin Pak, bodoh ente kata dia. Itu bisa makan lama kita itu kata dia. Gitu Pak. Kalau orang tidak beriman, dia mesti ambil. Tapi karena punya iman dalam hati dia. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya. Saya tidak mengkaitkan dengan siapapun. Tapi harusnya para koruptor-koruptor itu melihat yang seperti ini.
Tukang parkir yang berharap hidup setiap hari bisa dia berbicara dengan imamnya. Mereka yang tiap hari korupsi, yang mengaku sholat tiap waktu, kemana iman mereka? Sampai sini bisa dipahami ya Pak? Coba bayangkan. Itu sebenarnya contoh yang sangat-sangat jelas bagi kita. Mengapa? Itu pertanyaannya, mengapa? Kemudian kata para ulama dalam satu riwayat mereka, dalam hadis, dalam perkataan para ulama, atib ta'mataka tustajab da'wataka. Perbaiki makananmu biar Allah mengabulkan doamu. Perbaiki makananmu biar Allah mengabulkan doamu. Ada pekerjaan yang hari ini mulia. Menjadi pelayan tamu Allah. Tahu Bapak Ibu menjadi pelayan tamu Allah itu siapa? Travel, umroh dan haji. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Ini saya ambil satu contoh kasus yang sangat sederhana. Yang biar Bapak Ibu tahu semua. Yang berangkat haji. Coba pertanyakan baik-baik. Persoalan dam itu siapa yang ngurus? Sampai kasus dam itu baru tahun ini terbongkar. Tahun kemarin terbongkar persoalan dam haji. Pak, berapa jumlah jamaah haji yang berangkat dari Indonesia? Kita ambil sedikit aja dari Riau aja. Paling tidak 500 lebih satu kloter. 500 sekian. Sekarang kita kalikan. 500 sekian kali 5 juta. Berapa itu? 5 juta kali 500 berapa? Itu dikelola oleh siapa damnya? Dan setiap jamaah haji Indonesia pasti kena dam. Coba bayang. Itu baru 500. Dalam urusan pelayanan haji dan umrah masih ada unsur terjerumus dalam subhat dan keharaman. Terbongkar kemarin Pak, terbongkar. Bagus Pak, harus dibongkar. Itu baru satu. Jadi jangan Bapak Ibu kira berangkat ke tanah suci itu semuanya murni halal semua, belum tentu. Sangat mudah. Menjual agama itu sangat lebih mudah untuk menghasilkan duit. Lebih mudah. Jangan salah. Coba bayangkan. Makanya yang ditakutkan oleh Allah itu dalam Al-Quran itu orang-orang yang memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Hati-hati. Jadi celah untuk mencari atau untuk memakan satu hal yang haram dan syubhat itu jelas banyak celahnya. Contoh lagi, Bapak Ibu punya program anak yatim. Anak yatim. Bapak, tak usahlah jauh-jauh kalau anak yatim ya. Proposal masjid. Bapak Ibu buat proposal. Dalam proposal itu tertulis 100 juta. Butuh duit 100 juta untuk bangun tempat wudhu. Bapak Ibu masukkan cair duit 100 juta. Bapak Ibu kasihkan ke masjid 50 juta. 50 jutanya biaya proposal dan jasa. Boleh nggak begitu tuh? Boleh nggak? Tapi kan ini duit untuk masjid Ustaz. Halal duit untuk masjidnya. Coba bayangkan. Ada perbuatan yang lain yang selalu terjadi, hati-hati Pak. Duit masjid jangan coba-coba dipinjam untuk kepentingan pribadi. Sama itu. Sedang mencari memakan makanan yang haram, yang syubhat dia. Itu persoalan sederhana di dalam agama yang jelas-jelas dilanggar, dilarang oleh agama. Apalagi di luar agama. Begitu banyak celah menuju perbuatan yang syubhat dan yang haram. Kata ulama dalam yang lain, man ishtara thawban bi asrati darahima fi samanihi dirhamun haramun lam yakbalillahu salatahu wa alaihi minhu syai'. Kata seorang ulama yang juga diyakini sebagai satu hadis Nabi, barang siapa membeli satu belian, dia membeli satu barang dengan harga 10 dirham. Di antara 10 dirham itu ada 1 dirhamnya itu haram. Apa kata ulama tadi? Apa kata Nabi tadi? Lam yakbalillahu salatahu wa alaihi syai'.
Allah tidak menerima sholatnya sama sekali. Waduh, susah juga nih Ustaz. Ya memang susah. Apalagi di akhir zaman nih. Ini Bapak Ibu misalkan ya. Bapak Ibu tinggal di samping prostitusi. Tahu kita duit itu duit prostitusi. Hasil prostitusi. Kemudian dia belanja di warung makan kita. Kira-kira. Bapak Ibu ambil enggak duitnya dia beli itu? Jujur-jujur aja dulu, jujur-jujur aja. Ya kalau cuma 1 bisa kami tolak, Ustaz. Kalau 10 bangkrut kami. Tapi Bapak Ibu tahu kalau itu duitnya dihasilkan dari hasil prostitusi. Orang yang tahu dari mana hasil duit itu dari haram, tidak bisa menjadi yang halal, itu tidak bisa. Kira-kira semakin apa kita sekarang? Semakin takut atau semakin apa? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Dari dini hari saya memang sudah mengajar, dari dini saya sudah mengajarkan anak-anak kami. Kalaupun itu terlewat, itu di luar kemampuan kami. Untuk tidak memakan satu hal yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kita khawatir Pak, yang keluar dari lisan dia, mohon maaf, yang keluar dari lisan dia, bisa jadi yang nggak baik. Sedangkan terkadang yang kita sudah perhatikan kehalalan satu makanan, masih bisa bercampur dengan yang syubhat tanpa kita sadari. Apalagi yang kita tidak punya kontrol terhadap tersebut. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan. Starbucks itu ada label halalnya. KFC ada label halalnya. Ajinomoto ada label halalnya Pak. Royco ada label halalnya. Semua makanan kemasan yang di muka bumi ini ada label halalnya. Apa yang tidak ada label halalnya? Domino's Pizza ada label halalnya. Dunkin Donut ada label halalnya. Tidak ada yang tidak ada label halalnya Pak. Semua ada label halalnya. Pertanyaannya cuma satu. Kita nih mukmin, kita nih orang beriman. Pertanyaannya cuma satu. Baik enggak tuh bagi kesehatan? Baik enggak tuh? Pertanyaannya bagaimana kita tahu kalau itu baik apa tidak baik? Sampai di sini paham Pak? Caranya biar kita tahu itu baik atau tidak baik. Cari tahu. Cari tahu. Itu yang disebut dengan beriman Pak. Kecerdasan manusia beriman di akhir zaman dituntut. Sangat dituntut. Kalaulah persoalan cuma makanan saja kita harus cari tahu. Apalagi yang kita hasilkan dari pekerjaan kita. Begitulah pentingnya. Makanya mohon maaf, kita tidak sandingkan dan kita tidak bedakan. Mohon maaf, ulama zaman dahulu. Tidak usah pada sahabat. Orang tua kita zaman dahulu. Para ulama-ulama terdahulu. Sangat menekankan perbuatan-perbuatan seperti ini kepada anak-anaknya. Kau masuk rumah orang, salam enggak? Enggak salam. Kalau enggak salam, habis kita dipecut orang tua Pak. Ini mainan siapa? Barang siapa? Yang kau bawa barang siapa? Padahal barang tetangga dan itu biasa main ke rumah. Itu pun dipertanyakan Pak. Mengapa orang tua makannya dulu? Makanannya yang sehat-sehat Pak. Daun direbus, pucuk ubi ambil sendiri, tanam sendiri, ubi gali sendiri. Tidak ada fermentasi, tidak ada kimianya Pak. Karena mereka takut yang masuk ke dalam ini merusak. Itu yang beriman itu. Yang beriman itu. Berarti kami yang makan Pizza Hut tidak beriman. Tidak beriman. Itu kan Israel. Jelas tidak beriman. Berarti kami yang minum kopi Starbucks tidak beriman. Tidak beriman. Bisa dipahami Pak ya? Sebegitunya Pak. Jadi kadang-kadang. Merujuk kepada cerita Nusaibah tadi. Mengapa kita tidak bisa menghasilkan para mujahid dan mujahidah hari ini? Pengaruh pertama adalah yang kita makan. Kenapa orang malas beribadah? Karena yang dimakan itu ada subhatnya. Bukan haram lagi. Subhat saja yang kita makan sudah membuat kita malas. Apalagi yang haram. Rumah di samping masjid. Ini kemarin pertanyaannya. Kata Ustaz Adi Hidayat. Ada orang rumah di samping masjid. Tapi nggak pernah ke masjid. Itu gimana itu? Tanyakan. Yang dia makan itu halal apa haram?
Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan sebelum saya tutup. Ini baru sampai dalil-dalilnya Pak, belum sampai pada yang lain. Masih ada sepanjang ini lagi. Kata para ulama itu, kalaulah dalam rumah tangga itu terjadi masalah, yang pertama kali yang harus diperhatikan sholatnya. Tapi sholatnya rajin Ustaz. Sholatnya rajin, orangnya baik. Tapi kok masih terjadi cekcok dalam rumah tangga mereka. Perhatikan yang kedua. Bisa jadi yang kedua ini yang menjadi masalah. Apa itu yang kedua? Makanannya halal atau haram? Subhat atau haram? Kalau makanannya sudah halal, sholatnya baik, tapi kok masih terjadi pertikaian dalam rumah tangganya, kok miskin terus, tidak kaya-kaya. Pertanyakan yang terakhir, yang ketiga. Sama orang tuanya baik enggak? Cuma 3 ini Pak. Jadi kalau pengen rumah tangga itu baik, 3 ini baik-baik. Pegang 3 ini. Dengan orang tua dia baik, makanannya yang halal, sholatnya terjaga, selesai Pak. Insya Allah. Insya Allah. Dari hasil pengamatan yang kami amati daripada beberapa ulama, termasuk Imam Al-Ghazali itu sendiri. Imam Al-Ghazali, jangankan yang haram, yang subhat saja dia takut. Itu yang disebut dengan wara. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja dia tinggal, dia nangis. Jangankan orang tua dia sendiri. Orang tua yang tinggal di dekat rumah dia saja, dia sayangi, apalagi orang tua kandungnya sendiri. Jadi kalau 3 ini kita jaga, insya Allah rezeki baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah semuanya baik. Insya. Ada pertanyaan Bapak Ibu mesti tidak ada, apalagi kaitannya dengan halal. Oh ada. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sama-sama, itu bagus pertanyaannya, Bapak. Sebenarnya itu jawabannya di akhir ini, di akhir buku. Tapi karena sudah ditanya sekarang, kita jawab sekarang. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita lihat dulu. Barang yang kita makan ini, kita dapat dengan cara yang seperti apa? Mohon maaf ya. Misal, ada maling. Maling itu kira-kira batil apa tidak? Batil. Mungkar perbuatannya. Bagaimana cara kita bertobat daripada perbuatan maling tersebut? Kembalikan hak milik orang yang telah kita curi. Wajib. Wajib. Tapi kalau kami bertobat aja kepada Allah, Pak Ustadz, kami sudah bertobat ya Allah. Fatakabbalallahu taubatahu, Allah menerima taubatnya, tapi urusan dia dengan manusia belum selesai. Tetap kelak di akhirat, itu akan dituntut dari hasil tadi. Ya Allah, si Fulan bin Fulan, yang telah engkau maafkan itu, kami tetap nuntut hak kami karena dia ngambil hak kami. Kecuali dia datang ke rumah orang tersebut, yang pernah dia maling, apa kata dia? Fulan bin Fulan, saya memang memaling-maling duit Anda. Tapi sekarang saya tak punya duit untuk mengembalikan. Niat baik saya datang untuk minta maaf. Mau tidak engkau memaafkan? Dijawab sama Fulan tadi yang dimaling tadi. Aku ikhlas atas perbuatanmu. Selesai Pak, selesai urusan dia di dunia. Nah ditambah dengan dia bertaubat kepada Allah. Allah terima taubatnya Pak. Allah terima taubatnya. Itu satu. Maka kita perlu tahu dulu. Sama halnya dengan koruptor. Saya mau katakan sama Bapak Ibu. Seorang koruptor itu, Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya. Tidak mau. Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya seorang koruptor. Pernah terjadi pada masa Nabi? Pernah. Seorang sahabat maling harta rampasan. Korupsi. Apa kata Nabi? Aku tidak mau mensolatkan. Yang lain yang mau mensolatkan silahkan. Tapi aku tidak mau solatkan, kata Nabi. Ini sebenarnya gambaran bagi para ulama. Para ulama tidak boleh mensolatkan atau tidak baik mensolatkan para jenazah-jenazah koruptor. Tapi yang mau solatkan silahkan. Yang lain yang mau solatkan silahkan. Sama Pak, para koruptor itu kan maling duit rakyat itu. Pertanyaannya, kelak di akhir kiamat bagaimana? Ada pertanyaannya. Mereka sudah taubat, Ustaz, baik dia, Ustaz, sudah datang ke masjid. Allah terima kebaikan mereka. Allah terima taubat mereka. Urusan mereka dengan manusia tetap harus diselesaikan. Sama orang dengan yang suka sumpah palsu. Orang yang suka saksi palsu. Sama Pak.
kewajiban mereka memperbaiki nama yang telah mereka rusak. Orang yang menjadi saksi palsu, orang yang bersumpah palsu, mereka wajib memperbaiki nama orang-orang yang mereka sumpahi palsu tersebut. Wajib di dunia. Kalau selesai urusannya dengan manusia, selesai. Maka dengan Allah itu urusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang kita makan, mohon maaf, dari hasil yang haram kita dapatkan, misalkan kita jual khamar. Ini contoh yang paling real ya. Kita jual minuman keras. Kan ada untungnya, kita makan dari hasil keuntungan tersebut. Maka bagaimana cara kita? Cara kita bertobat, pertama, bertobatlah kepada Allah. Yang kedua, tinggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, selama berapa hari kita bertobat? Sepanjang waktu. Setiap hari. Setiap hari. Sampai kita betul-betul mampu meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat. Tidak ada jalan menuju kebaikan itu yang tidak selalu diiringi oleh Allah. Tak ada. Setiap perbuatan baik manusia yang berhijrah menuju kebaikan selalu dibarengi dengan satu kebaikan. Rahmatnya Allah. Itu mesti. Jadi orang yang berhijrah menuju lebih baik, itu selalu mendapat naungan dari Allah. Selalu. Kenapa begitu? Karena sudah janjinya Allah begitu. Kalau dia mati dalam hijrahnya, dia masuk surga. Dia masuk surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang ketiga. Kita perlu tahu dulu yang kita makan itu apa. Kalau dengan cara yang zalim, maka selesaikan dengan perkara manusia, kemudian bertobat kepada Allah. Maka kalau kita memakan yang haram, seperti yang tadi hasil judi, kemudian duit riba. Orang makan riba sama Pak. Allah perangi, Allah tidak mau terima sholatnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bersihkan hartamu. Ini cerita nyata Pak, fakta. Saya cerita sama Bapak Ibu, tapi ini sebelum saya tutup ya Bapak Ibu. Cerita ini fakta banget. Satu ketika ada seorang bapak-bapak berangkat umroh. Berangkat haji. Ketika dia berangkat haji, dia bermimpi. Tidak tahu bermimpi dengan siapa, yang jelas dia bertemu dengan seorang laki-laki dalam mimpi. Dia berjubah putih. Apa kata laki-laki tersebut? Sampaikan kepada anakmu bersihkan hartanya. Ini Pak ya kata-katanya. Sampaikan kepada anakmu bersihkan hartanya. Bapak ini tadi tidak tahu Pak apa maksudnya. Balik dia ke rumah, dia sampaikan kepada anaknya. Diceritakan sama anak-anaknya. Bersihkan hartamu. Karena dalam mimpi tersebut isyarat anaknya jelas kepada siapa anak yang dimaksud, itu jelas. Disampaikan Pak. Ternyata apa yang dimaksud? Benar Pak. Dalam harta tersebut banyak yang haram yang dihasilkan oleh anaknya. Dan apa yang terjadi Pak? Allah hukumi anak tersebut dengan caranya Allah. Satu, anak itu kena kasus. Yang kedua, ditipu orang. Yang ketiga, menjual barang tak laku-laku. Sampai semua harta anak-anak tadi yang punya mobil terjual, rumah terjual, semua terjual. Artinya apa? Bersihkan harta kita dari yang haram-haram. Masukkan ke dalam rumah yang halal-halal. Berasnya jelas. Bukan SPHP ya. Tapi SPHP juga boleh. Apapun nama merek berasnya terserah ya. Yang penting kita dapatkan dengan cara yang baik. Kita masak dengan cara yang baik. Jangan yang kita masukkan beras hasil maling. Jangan beras yang kita masukkan hasil ngemis. Dan lain sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, intinya adalah Allah akan menerima taubat seseorang. Tapi urusan manusia dengan manusia tetap harus diselesaikan. Maka kalau dia tidak bisa menyelesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Urusan manusia dengan manusia. Inilah yang disebut dengan keadilan di sisi Allah. Tapi kalau dia sudah berusaha mencari orangnya, ternyata orang yang dizolimi itu sudah mati, maka ke anak-anaknya. Kalau sudah tak ditemukan juga, maka teruslah dia berdoa kepada Allah. Berbuat baiklah kepada manusia yang lain sebagai pengganti kebaikan atas keburukan yang pernah dia lakukan terhadap orang lain. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Begitu ya Ibu ya.
Ibu, begitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi penuntun bagi kita untuk bisa tetap istiqamah menjaga makanan, pendapatan, apa yang kita hasilkan dari yang halal. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khazal al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khazal al-muslimin. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aghnina bihalalika. Allahumma aghnina bihalalika an haramik ya rabbal alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.